Dalam Ulangan pasal yang ke-32, Musa mengumpamakan hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti Raja Wali dengan anaknya. Nah, kita sering mendengar lagu Kukan Terbang Tinggi bagai Raja Wali atau Kukan Terbang Tinggi di Awan. Tapi tahukah saudara bagaimana Raja Wali bisa terbang? Raja Wali melatih anaknya terbang dengan cara menjatuhkan anaknya dari tempat tinggi, tapi pada waktu yang tepat ia akan segera menangkap anaknya dengan punggungnya. Lalu ia akan menggendong anaknya menuju ketinggian lagi dan menjatuhkannya lagi, lalu menangkapnya lagi. Prosedur itu dilakukannya berulang-ulang sampai anaknya bisa terbang. Wow, ternyata begitu. Selama ini kita dengan mudah menyanyikan lagu Kukan Terbang Tinggi bagi Raja Wali. Padahal untuk bisa terbang, seekor Raja Wali harus menghadapi situasi yang mengerikan sekali. Tetapi anak-anak Raja Wali tidak bisa menghindar dari situasi yang mengerikan ini. Sebab ada akibat fatal bila anak-anak Raja Wali tidak bisa terbang, yaitu ia pasti akan mati sebab tidak bisa cari makan. Kenapa? Sebab Raja Wali tidak dirancang untuk berenang seperti bebek atau hidup di dalam air seperti ikan. Tidak dirancang hidup menjalar seperti ular atau hidup di atas tanah seperti kambing, tetapi dirancang hidup di angkasa. Jadi ia akan mati bila ia tidak bisa terbang. Begitu pula ada akibat fatal bila anak-anak Allah tidak bisa memenuhi kehendak Allah. Maka anak-anak Allah akan binasa. Mereka akan mengikuti cara hidup dunia dan akhirnya binasa. Allah tidak ingin anak-anaknya binasa. Karena itu seperti burung Raja Wali yang melatih anaknya terbang dan menjadi Raja Wali yang perkasa, Allah juga melatih kita menjadi anak-anak Allah yang perkasa, sehingga kita bisa terbang mencapai tujuan-tujuan ilahi Allah dalam hidup kita. Bagaimana cara Allah melatih kita terbang mencapai tujuan-tujuannya? Pertama-tama, agar bisa terbang, Anda harus keluar dari sarang yang nyaman. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan bahwa Tuhan menuntun kita laksana Raja Wali menggoyang-goyangkan isi sarangnya. Raja Wali menggoncang-goncang isi sarangnya yang nyaman dengan tujuan agar anaknya mau keluar dari sarang mereka yang nyaman. Mengapa anak Raja Wali harus dipaksa keluar dari sarang? Sebab suatu target tidak pernah dicapai dalam kenyamanan. Makanya harus keluar dari sarang. Raja Wali punya target, yaitu anak-anaknya harus bisa terbang dan menjadi Raja Wali yang perkasa. Makanya ia memaksa anaknya keluar dari kenyamanan. Sarang Raja Wali ialah sarang yang nyaman. Raja Wali membuat sarang di tempat-tempat tinggi seperti di atas pohon yang tinggi, di tepian tebing atau puncak gunung. Jadi tidak ada binatang buas atau pemburu yang bisa mencapai sarang Raja Wali. Berat sarang Raja Wali bisa mencapai 700 kg dengan tinggi sarang 1 meter dan panjang sarang mencapai 2 meter. Sehingga manusia bisa tidur di sarang itu. Sarang bagian luar terdiri dari ranting tajam agar ular tidak bisa masuk. Lalu bagian dalamnya dilapisi dedaunan, kulit binatang, dan bulu-bulu. Sehingga selain aman, sarang itu juga hangat. Nah, kenyamanan sarang itu pastinya membuat anak-anak Raja Wali malas keluar. Karena itu ketika sudah tiba waktunya, sang induk akan mengambil kulit dan bulu binatang yang jadi alas tidur anak-anaknya. Sehingga tubuh anak-anaknya akan bersentuhan dengan ranting-ranting tajam. Tidak hanya itu,
induk Raja Wali juga akan menggoncang-goncang sarangnya sehingga tubuh anaknya jadi terasa sakit dan tidak nyaman. Goncangan itu akan membuat anaknya terancam jatuh dari ketinggian. Nah, dengan cara yang sangat tidak nyaman inilah anak-anak Raja Wali tidak punya pilihan lagi selain memenuhi targetnya untuk terbang. Tuhan juga punya target untuk orang Israel, yakni mereka harus menjadi umat pilihan Allah yang kudus, perkasa, dan masuk negeri perjanjian. Masalahnya, orang Israel sudah kerasan dengan nyaman tinggal di Mesir yang subur dan tercukupi segala kebutuhan mereka. Kenyamanan Mesir membuat mereka lupa pada negeri perjanjian. Karena itu Allah menggoncang kenyamanan mereka dengan kekejaman orang Mesir. Dengan cara yang sangat tidak nyaman inilah, orang Israel tidak punya pilihan lagi selain keluar dari sarang mereka di Mesir dan mengejar target Allah. Ketika bos Anda di perusahaan menetapkan target, misalnya dalam 1 bulan Anda harus mencapai omset sekian ratus juta. Apakah saudara bisa mencapai target itu dengan makan, tidur, dan bersantai? Tidak, bukan? Saudara harus berusaha keras sehingga target itu tercapai. Tuhan juga punya target terhadap kita. Tapi target utama Allah bukanlah kenyamanan hidup kita. Target utama Raja Wali terhadap anak-anaknya bukanlah kenyamanan. Target utama Raja Wali adalah agar anak-anaknya bisa menjadi seperti dia, yaitu hidup seperti seharusnya seekor Raja Wali. Memang ada waktunya anak Raja Wali makan, minum, tidur, bersantai selama 9-10 minggu. Tapi akan tiba waktunya Raja Wali melatih anak-anaknya terbang agar anak-anak Raja Wali mampu menjadi seperti orang tuanya. Demikianlah target utama Allah terhadap kita sebagai Israel rohani, bukanlah kenyamanan. Target Allah yaitu agar kita bisa menjadi seperti Dia. Dalam Roma 8 ayat 29 tertulis bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan artinya mereka ditargetkan. Ditargetkan untuk apa? Ditargetkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita sudah menikmati berkat-berkat Allah. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa dengan cara yang ajaib. Kita dicukupi dan dipelihara di padang gurun dunia yang kejam ini. Kita membangun keluarga, kita beranak cucu, kita membangun karir, kita membangun bisnis, kita membangun jaringan, kita membangun hubungan. Semua yang kita bangun itu bisa membuat kita terlalu nyaman dan lupa bahwa ada target utama Allah yang harus kita kejar. Jadi jangan heran jika apa yang kita bangun suatu saat digoncang, bahkan diruntuhkan. Mungkin kesehatan Anda digoncang, keluarga Anda digoncang, kesuksesan Anda digoncang, karir Anda digoncang, hubungan Anda digoncang. Jangan heran jika Allah menggoncang sarang Anda yang nyaman. Sebab saat apa yang Anda bangun digoncang dan diruntuhkan, maka saat itulah Anda tidak punya pilihan lagi selain terbang mengejar target Allah. Jadi mari terbanglah mengejar target Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, dan jangan menunggu sarang Anda digoncang lebih dulu.